Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu tasawuf secara bahasa dan secara istilah. Kemudian juga apa itu ajaran eh, atau sumber ajaran tasawuf. Baik, langsung saja. Secara etimologis, tasawuf itu eh, berasal dari beberapa kata. Di sini saya akan memberikan 6 akar kata. Pertama, tasawuf berasal dari kata sofa yang artinya jernih. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwasanya kaum sufi itu memiliki hati yang jernih, bersih. Itu disebabkan karena riyadhah mujahadahnya, sehingga menjauhi dari hal-hal yang buruk atau menjauhi sifat-sifat buruk, sehingga mereka memiliki hati yang bersih. Yang dimaksud ketika hati mereka bersih itu ya mereka adalah orang-orang yang berakhlak mulia. Kedua, tasawuf berasal dari kata as-sauf atau as-suf yang berarti kain wol atau bulu domba. Apa maksudnya? Maksudnya karena kaum sufi zaman dulu, karena sufi itu sering memakai kain wol, atau mereka memakai kain wol itu walaupun bukan ciri khas kebanyakan kaum sufi itu, karena kain wol itu menunjukkan sebuah kesederhanaan, sebuah kezuhudan, maka yang menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang zuhud ya, dan memang orang-orang zuhud yaitu lepas daripada nafsu duniawi atau menolak hawa nafsu. Ketiga, tasawuf berakar kata dari as-saffah atau orang-orang pilihan ya. Dimaksud bahwasanya orang-orang tasawuf adalah orang pilihan Allah yang fokus untuk membersihkan dirinya, yang telah dipilih untuk hanya mementingkan Allah dan tidak mementingkan orang lainnya, mementingkan akhirat daripada duniawi, atau ya lebih mengutamakan. Keempat, tasawuf berakar kata dari kata sifat atau sifat. Yang dimaksud adalah bahwasanya mereka memiliki sifat-sifat yang mulia, bagus, baik, berakhlak karimah. Kelima, tasawuf berasal kata dari kata as-saf, yaitu barisan. Bahwasanya mereka adalah orang-orang yang adalah barisan yang terdepan dalam beribadah, dalam berketakwaan kepada Allah, dalam memerangi hawa nafsu. Dan terakhir, tasawuf berasal dari kata apa ini? As-sufa. As-sufa ini adalah sebenarnya lakob ini untuk sering dilakobkan atau dinisbatkan kepada ahli sufah, yaitu orang-orang yang mengikuti Nabi ketika berhijrah dan tidak memiliki harta karena ditinggalkan ketika di Mekah. Maka kaum sufi ini disebut dengan ahli sufah. Adapun jika dilihat secara bahasa, itu secara gramatikal bahasa, secara rinci, terminologi bahasa yang secara rinci, ini tidak ada yang benar-benar pas kata itu menjadi fa'il sufi, karena ya sebenarnya as-sofa menjadi as-sofi dan sebagainya, yang lain juga tidak ada yang sebenarnya kayak as-sofa juga menjadi sufi gitu. Dan yang paling dekat akar katanya itu ya as-sufi atau as-sof atau bulu domba itu. Jadi itu yang paling dekat, selain karena yang paling dekat dari hal kebahasaan. Ada pula yang mengatakan bahwasanya
tasawuf berakar kata dari sofia, yang secara yang berarti kalau dalam bahasa Yunani itu sofia itu falsafi gitu. Karena memiliki kesamaan dalam, yaitu baik filsafat maupun tasawuf itu mengarah ke akal budi. Kemudian bagaimana makna tasawuf secara terminologi? Makna tasawuf terminologi secara istilah sebenarnya tidak ada yang benar-benar atau sulit untuk diistilahkan atau secara jami' mani, secara profesional kebahasaan. Karena apa? Karena setiap ahli sufi itu memiliki pandangannya masing-masing, memiliki istilahnya masing-masing terkait tasawuf. Kita ambil saja dua daripada ulama tasawuf, yaitu mengatakan kayak seperti yang Syekh Abdul Qadir Jilani, tasawuf itu tazkiyatun nafas, membersihkan diri, membersihkan hati dan melepaskan diri dari belenggu hawa nafsu. Jadi tidak tunduk hawa nafsu dari pangkalnya, itu dari hati. Ya, dengan apa? Dengan cara beruzlah atau menyendiri. Menyendiri ini juga bisa dalam banyak hal. Bisa kita di kota tapi menyendirikan hati hanya untuk Allah, tidak melihat sekitarnya, fokus kepada Allah. Kedua, yaitu dengan mujahadah, latihan-latihan rohani, bisa puasa, bisa perbanyak ibadah, perbanyak zikir dan sebagainya. Ketiga, itu dengan taubat, itu revolusi. Kita berhenti atau berevolusi itulah mental atau dan sebagainya. Seperti halnya taubat sendiri itu berhenti dari hal-hal yang bodoh atau dari hal-hal yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat, kepada hal-hal yang lebih bermanfaat dan ridha Allah. Dan terakhir itu semuanya amal yang kita lakukan itu didasarkan dengan keikhlasan, yaitu hanya mengharap dan ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua itu dari Ma'ruf al-Qarhi mengatakan bahwasanya tasawuf itu mengambil hakikat dan meninggalkan di tangan makhluk. Jadi apa maksudnya? Hakikat itu, jadi melihat segala sesuatu itu dengan kacamata hakikat. Ya, walaupun tetap berpegang teguh dengan syariat, tapi melihat keadaan, melihat orang sekitar itu dengan kacamata hakikat. Contoh, ketika ada orang yang membohongi kita, ada orang yang menghina kita, ada orang yang menjahati kita dan sebagainya, atau hal-hal buruk apapun atau keadaan musibah apapun, dia selalu mengembalikan itu kepada Allah. Ya sudah takdirnya, ini udah kehendak Allah, begitu. Bukan dilihat dalam kacamata syariat, yaitu karena kamu atau karena kamu. Jadi begitu. Ya, maka jika disimpulkan bahwasanya berarti bahwa tasawuf adalah sebuah upaya tazkiyatun nafas, membersihkan diri dengan berbagai macam riyadhah atau mujahadah, atau menjauhi larangannya dan mengikuti sebaik-baiknya apa yang diridhoinya, dengan tujuannya mendapat rahmat Allah, mendapat ridha Allah, dan atas karena Allah, hanya untuk Allah. Berarti dalam peribahasanya itu ilahi anta maksudi wa ridha ka matlubi atini mahabbatak wa ma'rifatak. Kemudian sumber ajaran tasawuf di sini sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu. Nah, seperti kita tahu bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah adalah satu dari 73 golongan yang selamat menurut Ahlussunnah wal Jamaah ala an-Nahdiyah versi Nahdlatul Ulama, bahwasanya ada tiga ajaran yang dipakai atau yang dipakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Pertama dalam hal teologi, jadi menerima teologi. Kedua dalam hal syariat. Ketiga
ketiga itu tentang tasawuf. Dalam hal teologi kita mengikuti madhab, yaitu madhab Abul Hasan al-Asy'ari dan Abul Mansur al-Maturidi. Mengikuti madhab mereka atau pendapat mereka. Dalam syariat kita mengikuti madhab atau pendapat imam 4 madhab. Sebenarnya Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Muhammad al-Syafi'i, Imam Abu Hasan, Imam Ahmad bin Hanbal. Ini adalah keempat imam yang boleh salah satunya yang harus salah satu kita ikuti. Dan terakhir itu dalam hal tasawuf kita mengikuti Imam Al-Ghazali dan Imam Junaidi Al-Baghdadi, atau orang yang satu merantai dengan mereka. Atau dalam Indonesia sendiri sangat kental dalam hal tasawuf itu mengikuti thariqah. Dalam NU sendiri ada 45 thariqah al-mu'tabar yang terpercaya, yang diyakini bahwasanya yang sudah terverifikasi itu secara sanad itu sah atau sampai pada Rasulullah SAW. Lalu apa maksudnya? Maksudnya bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah ini tasawuf itu sebagian dari tasawuf sendiri sebagian daripada Ahlussunnah. Apa maksudnya? Apa artinya? Ya artinya Ahlussunnah sendiri ada 4 rujukan dalam pengambilan hukum. Pertama Al-Quran, yaitu ada kalamullah. Kedua itu as-sunnah, yaitu hadis Nabi. Ketiga itu ijma atau kesepakatan para ulama atau para mujtahid atau orang yang kompeten dalam bidang ini, itu sahabat. Ketiga itu kias, yaitu penganalogian, seperti halnya hukum narkotika. Ya, dalam Quran tidak secara eksplisit, secara rinci tidak dijelaskan bahwasanya narkotik itu haram secara zat. Tetapi jika kita melihat ilatnya, yaitu memabukkan atau merusak, maka bisa kita sandingkan ke khamr, atau bisa kita ambil ayat lain, wala tulqu biaydikum ila tahluka, sananya janganlah kamu membiarkan diri kamu kepada kehancuran. Karena ya yang sama-sama kita itu bahwasanya narkoba itu menghancurkan saraf-saraf kita, menghancurkan kesadaran kita dan sebagainya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.